Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari nyanyikan bersama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, Kau benar, Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari angkat tangan kita serukan bersama. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Ya Yesus, Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. amin. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari tepuk tangan bersama-sama. Hanya Kau junjunganku, hidupku di tangan-Mu. Kau Tuhan sanggup pulihkan, ubahkan hati yang hancur.
Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan kami aman di dalam-Mu Tuhan, cerah membentang. Bentuk hidupku, jadikan seperti-Mu, serupa dengan-Mu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya. Bentuk hidupku, jadikan seperti-Mu, serupa dengan-Mu, yes Lord, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya-Mu. Berikan sesuai tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Sharon Salatiga. Kita percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Kami menghimbau untuk semua jemaat yang mengikuti ibadah online ini, mari kita ikuti dengan antusias, tentunya dengan hati yang haus dan lapar akan hadirat Allah. Kami mengucapkan welcome home bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami. Dan bagi Anda yang belum tergabung di dalam Connect Group, Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor Anda untuk mendapatkan informasi seputar Connect Group dan tentunya seputar Gereja Mawar Sharon Salatiga. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan ataupun persembahan kasih, Anda dapat memberikannya melalui transfer atau dengan scan barcode yang tertera di layar monitor Anda. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, situasi apapun yang kami alami hari-hari ini, mungkin di dalam pergumulan, tekanan, masalah, tetapi ketika Engkau izinkan itu terjadi dalam kehidupan kami selalu yakini bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berikan persembahan, kami memberikan dengan ungkapan syukur dan rasa tulus, rasa cinta kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap memberikan persembahan. Haleluya, amin. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Milikku di surga.
Haleluya. Engkau Allah yang kami kasihi ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang kami sembah. Engkau adalah Allah yang kami tinggikan. Engkau adalah Allah yang kami puja. Tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu, bahwa kami bisa melihat rencana-Mu, bahwa kami mengenal pribadi-Mu, bahwa kami mendekat ke dalam hadirat-Mu. Berikan kami jadi orang-orang percaya yang selalu ada dalam hadirat-Mu sepanjang masa. Tuntun kami ya Roh Kudus, bahwa kami bisa melihat jalan-jalan. Kami ingin mengenal pribadi-Mu. Mari kita taruh kedua tangan kita di dada kita, mendekat kepadanya. Jangan terburu-buru di hadirat Tuhan. Resapi semua kebaikannya, mengerti semua pertolongannya. Dan mari kita kembali kepada tujuan yang semula, kita menjadi penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Letakkan kedua tangan kita di dada. Sekali lagi naikkan dengan lembut lagu ini. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau. Hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Tiada yang lain ya Tuhan, hanya Engkau. Hanya Kau, Tuhan Raja. ku ingin Kami mau mengenal waktu-waktu-Mu, kami mau mengenal jalan-jalan-Mu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau Tuhan. Sungguh ku cinta. Ajar kami mengerti jalan-jalan-Mu, ajar kami mengerti rencana-Mu ya Tuhan. Buat kami bisa melihat, buat kami bisa mengerti. Engkau adalah Allah yang menguasai segala zaman. Engkau adalah Allah yang menuntun kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang membawa kami terus dalam pengharapan. Kami melakukan sauh yang kuat di balik tabir, yaitu ada Engkau di sana. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Kami percaya ada anugerah, ada kuasa, dan pribadi-Mu selalu ada dalam setiap waktu-waktu kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, berikan firman itu menguatkan kami hari demi hari. Dan kebenaran itu memerdekakan kami. Tuntun kami bisa melihat jalan-Mu, bahwa kami bisa mengerti rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mengerti firman Tuhan, katakan bersama-sama, haleluya, amin. Shalom semua, dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Allah. Kita menjadi orang-orang yang mengerti, mengenal firman Tuhan. Ambil Alkitab Anda, baik itu Alkitab secara fisik seperti ini, ataupun dengan gadget Anda, ataupun dengan alat yang lain. Mari buka Alkitab kita, ambil catatan, catat setiap firman hari ini, dan saya akan memberikan firman dan juga hikmat-hikmat penggembalaan, sehingga kita semua bisa menjadi orang percaya yang menang dalam segala macam keadaan. Saya rindu kita bisa bersekutu bersama-sama, kita bisa mengenal rencana Tuhan, dan mari kita akan lihat, kita buka dulu Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama. Waktu saya mempersiapkan ini, suatu saat saya merenung dan tiba-tiba muncul kata-kata ini dalam pikiran saya. Apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Kata-kata ini terlontar beberapa kali kalau kita cari dalam Alkitab kita. Tuhan pernah bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, adalah tongkat. Nabi pernah berkata pada seorang janda, apa yang ada padamu? Tidak ada kecuali buli-buli berisi minyak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Untuk memberi makan 5.000 orang ini,
Ada 5 roti dan 2 ikan, itu pun punya seorang anak kecil. Seringkali juga pada hari ini, terutama pada masa-masa seperti ini, Tuhan bisa berbicara kepada kita, bertanya kepada kita, apa yang ada padamu? Kalau saya bertanya kepada Anda, apa yang ada pada Anda hari ini? Kita bisa menyesali bahwa, mungkin kita kehilangan banyak hal. Kita mungkin mengalami kekurangan di sana-sini. Tapi sekali lagi izinkan Tuhan bertanya kepada Anda hari ini. Biarkan Roh Kudus bertanya kepada Anda pribadi lepas pribadi, apa yang Anda miliki hari ini? Apakah Anda menjawab itu berapa jumlah uang dalam rekening? Atau apakah Anda berbicara mengenai skill? Apakah Anda berbicara mengenai koneksi? Atau Anda berbicara mengenai keluarga? Anda berbicara mengenai aset atau apapun? Izinkan Roh Kudus bertanya kepada Anda. Dan selama firman ini dibagikan, saya ingin mencoba supaya Anda bisa mengerti kedalaman firman sehingga kita bersama-sama menjadi orang percaya yang menang. Apa yang ada pada Anda hari ini? Mari renungkan sama-sama. Kita buka Kejadian pasal yang pertama. Kita akan lihat. Kejadian pasal yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi dan serta isinya. Manusia terlahir tidak memiliki apa-apa. Bahkan mati pun tidak bawa apa-apa. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku lahir ke dunia, ataupun kembali ke surga. Tak ada yang dibawa. Tetapi semua yang kita miliki hanya ada di muka bumi ini. Kejadian pasal yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Anda bisa garis bawahi di situ. Setiap kali kata berfirmanlah Allah, Tuhan berbicara sendiri kepada kita melalui firman ini. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Pertama kali Tuhan menciptakan terang, memisahkan terang dengan gelap, jadilah terang dan jadilah pagi. Tuhan menamai itu semua, menciptakan itu semua untuk seseorang, untuk pribadi. Di hari yang terakhir, hari yang ke-6, Dia menciptakan manusia. Hari ke-7 Tuhan beristirahat. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan membuat sebuah ekosistem. Tuhan membuat sebuah atmosfer kehidupan. Yang pertama kali Tuhan ciptakan adalah terang. Dan kalau ada jeli, Tuhan sedang menciptakan sebuah tentang waktu. Waktu diberikan supaya orang percaya bisa hidup di situ. Waktu saya merenungkan bagian ini sungguh-sungguh. Wow, Tuhan baik sekali. Kita diberikan waktu. Jika kita salah, kita diberikan waktu untuk supaya kita bisa kembali. Bayangkan jika kita tidak hidup dalam ruang dan waktu. Kita hidup dalam kekekalan. Kesalahan itu ada pada kekekalan. Hukumannya ada pada kekekalan. Tapi kita diberikan waktu di saat kita berbuat salah, kita diberikan kesempatan untuk kembali. Di saat kita hidup, kita diberikan kesempatan untuk menikmati. Kita diberikan kesempatan untuk menjalani. Kita diberikan kesempatan untuk mensyukuri. Itulah waktu, itulah pemberian yang indah yang datangnya daripada Tuhan saja. Bahkan Wahyu, Tuhan menjelaskan, memberikan wahyu kepada Yohanes di Pulau Patmos. Tuhan mengawali di pasal yang pertama, Dia mengenalkan dirinya, aku adalah Alfa dan Omega. Yohanes menutup surat kepada jemaat itu. Kitab Wahyu. Kitab yang begitu indah, waktu saya membacanya, saya begitu dikuatkan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan saya dan juga dalam kehidupan Anda. Dia menutup pasal yang terakhir dengan tulisan, aku adalah Alfa dan Omega. Kejadian yang pertama, Dia menciptakan waktu. Pada Wahyu Dia menuliskan, aku juga yang berkuasa atas waktu. Akulah Alfa, akulah Omega. Yang awal dan yang akhir. Dia yang menciptakan, Dia yang mengerti kapan berakhir. Dia menemani kita dalam perjalanannya.
Begitu indah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Kita perlu bersyukur punya Allah yang hidup. Mari katakan bersama-sama dengan saya, aku bersyukur punya Allah yang hidup. Katakan sekali lagi, aku bersyukur punya waktu yang diberikan Tuhan. Ya, sekarang jika saya bertanya kepada Anda, apa yang ada padamu? Anda bisa menjawab, waktu yang Tuhan berikan. Waktu yang Tuhan berikan untuk supaya kita bisa bertobat. Waktu yang Tuhan berikan supaya kita bisa mensyukuri kehidupan kita. Waktu yang diberikan supaya kita bisa mengelola keluarga kita. Waktu yang diberikan supaya kita bisa mengerjakan tanggung jawab kita. Waktu yang diberikan supaya kita bisa beristirahat. Waktu adalah sebuah pemberian yang sangat baik. Selain nyawa, nafas hidup diberikan kepada kita. Waktu manusia diciptakan, Tuhan menghembuskan nafas hidup. Tapi sebelum itu semua Dia memberikan waktu. Jika kita salah hari ini, mari kita bertobat sama-sama. Jika seandainya ada di antara Anda di tengah tantangan seperti ini, keluarga Anda mulai retak, mari bersekutu bersama-sama, berdoa bersama-sama. Jika pengharapan Anda mulai lemah, pengharapan Anda mulai pudar, mari kembali kepadanya. Dialah sang pengharapan. Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia menguasai waktu. Dia mengerti kapan awal, kapan akhir. Saya mengutip satu kata-kata yang menarik. Ditulis oleh satu orang kartunis namanya Bill Kane. Yang dikutip ulang oleh satu tokoh di film kartun Kung Fu Panda, Sang Master Shifu, seekor kura-kura. Dia menulis seperti ini. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is the gift of God. Hari ini adalah pemberian Tuhan. Kemarin itu adalah sejarah. Masa depan itu adalah misteri. Tapi hari ini adalah pemberian Tuhan. Which is why we call it present. Itulah kenapa disebut kalau dalam bahasa Inggris present atau hari ini atau sebuah kado daripada Tuhan. Waktu yang diberikan pada kita hari ini. Mari kelola dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa mengendalikan waktu, hanya Tuhan yang bisa mengendalikan waktu. Dia menunjukkan, dia mendengarkan doa Yosua, dia menghentikan waktu. Matahari berhenti, bulan berhenti, waktu sepertinya terhenti. Siang seperti lebih lama, malam jadi lebih pelan, sebelumnya datangnya lebih terlambat. Dan Yosua berperang, hanya Tuhan yang punya kuasa di situ. Hanya Tuhan yang mendengarkan doa seorang raja untuk memundurkan waktu. Memajukan mudah, memundurkan itu butuh kuasa Tuhan. Dan Tuhan mengabulkannya. Waktu, Tuhanlah yang mengontrol itu semua. Yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya adalah mengelola waktu. Mengelola hari ini. Mari kita lakukan sungguh-sungguh kelola dengan segenap hati kita. Jangan pernah membuang-buang waktu kita. Jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan sia-siakan. Dia menegaskan, Dia adalah Alfa, Dia adalah Omega. Dialah yang mengontrol semua waktu. Rentak waktu Dia ciptakan, manusia Dia tempatkan. Dan Tuhan menuntun manusia berjalan melewati waktu-waktu itu. Mari kita bersama-sama hari ini. Jika Anda mengalami kerugian, jika Anda mengalami tantangan, Anda masih punya waktu yang sama. Di bawah matahari, semua orang punya waktu yang sama. Tinggal bagaimana cara kita mengelola waktu itu akan membuat masa depan kita akan menjadi seperti apa. Sesuai dengan tuntunan Tuhan pastinya. Mari coba kita renungkan bersama-sama. Manusia sangat terobsesi dengan waktu sehingga mereka punya mimpi namanya membuat mesin waktu. Zaman saya kecil saya masih mengingat ada satu film namanya Back to the Future. Bagaimana bisa bolak-balik di dalam waktu. Saya melihat dalam satu film Avenger Endgame. Pada akhirnya cara mengalahkan musuhnya adalah kembali ke masa lalu. Memutar kembali waktu. Tapi dalam kehidupan kita hari ini, kita tidak bisa memutar kembali waktu. Kesalahan yang kemarin mari jangan lakukan, perbaiki di hari ini sehingga kita punya masa depan yang gilang gemilang. Selalu naik dan bukan turun. Karena itu perbaiki hari ini. Kelola di hari ini. Waktu kita sangat-sangat berharga. Tidak bisa diulang, tidak bisa dikembalikan, tapi bisa dibuang. Bagaimana caranya? Kalau kita terjebak dalam pahit hati, kekecewaan, benci,
rugi. Saya pernah katakan ini. Kalau Anda terluka kepada orang lain, Anda benci kepada orang lain, sebel kepada orang lain, itu seperti Anda minum racun tapi ingin orang lain yang mati. Tidak bisa. Kekecewaan itu berdampak kepada orang yang kecewa. Kekhawatiran berdampak kepada orang yang khawatir. Jangan sampai waktu-waktu kita terbuang dengan sia-sia. Mari jadikan waktu kita menjadi waktu-waktu yang berharga. Kelola dengan sungguh-sungguh. Seperti saat ini Anda mengambil sebuah keputusan yang sangat baik. Kita bisa beribadah, kita bisa bersukacita mendengar firman Tuhan. Memuji kebesarannya. Dan kita jadi punya ketenangan, Tuhan aku percaya Engkau adalah Allah yang mengontrol waktu. Saat aku mengelola dengan sungguh-sungguh saat hidupku benar di hadapan Allah. Apapun yang terjadi di depan. Engkau menggandeng tanganku dan aku mau menggandeng tanganmu. Dan aku tidak mau gandengan itu terlepas. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau yang awal dan yang akhir. Kadang manusia penasaran dan sering bertanya, bagaimana dengan masa depan? Tetapi saya percaya tidak semua orang, bahkan kalau seandainya pun orang tahu, dia tidak bisa menghandle masa depannya. Bagaimana kalau seandainya kita mengerti kapan kita mati, kita akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Bagaimana kalau seandainya kita memulai ini dan pada akhirnya itu gagal, kita akan menjadi orang yang takut untuk memulai, bahkan tidak akan mengerjakan apa-apa. Bahkan orang-orang yang punya tanggung jawab, berhasil dalam tanggung jawabnya, pasti dirinya dimulai dengan kegagalan demi kegagalan. Bahkan dalam hubungan hari-hari ini, mungkin Anda dipenuhi dengan kegagalan. Tapi asal itu bukan berbicara mengenai dosa. Itu berbicara mengenai, mungkin karena kita tidak berhikmat. Tapi kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Tapi lebih baik jika Anda nggak melakukan kesalahan. Tapi mari bersama-sama. Semua orang penasaran, aku ingin mengerti waktu ke depan, masa depan seperti apa. Tetapi dengar. Jika kita mengerti masa depan, kehidupan tidak akan seindah yang Anda harapkan. Saya punya ilustrasi sederhana seperti ini. Suatu saat, saya nonton dengan beberapa orang. Dan saya nonton dengan satu orang yang sudah tahu film yang saya tonton. Apakah Anda punya teman yang cukup menyebalkan seperti teman saya? Sepanjang film itu dimainkan, dia bercerita adegan apa selanjutnya yang akan terjadi. Saya menonton film itu, sama sekali gak menikmati. Film itu saya tonton bukan dari layar, tapi dari apa kata orang. Tetapi ada kalanya kalau kita melihat sebuah trailer, sebuah film itu trailernya singkat sekali, tapi membuat kita semakin bersemangat untuk menonton film itu, untuk duduk di sana dan menikmatinya. Tapi saya tidak mau dengan duduk dengan satu orang yang sudah menonton itu, dan sepanjang saya menonton film itu, dia bercerita apa yang akan terjadi selanjutnya. Filmnya jadi gak asik lagi. Ada kalanya Tuhan memberikan gambaran singkat, tapi dia mungkin menutup cukup banyak supaya kita bisa menjalaninya dan menikmati perjalanannya. Dia menunjukkan, kamu akan kupakai di area ini. Karena itu kelola keluargamu, kelola studimu, selesaikan skripsimu, selesaikan tanggung jawabmu. Kerjakan tanggung jawabmu di kantormu dengan sungguh-sungguh. Kerjakan tanggung jawab di tokomu karena engkau akan kupakai seperti ini. Tuhan kadang memberikan clue-cluenya di beberapa tempat, tapi tidak sepanjang waktu dia menunjukkannya. Supaya apa? Supaya manusia jadi punya tanggung jawab untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dia menunjukkan bahwa engkau akan kupakai di area ini dan ini. Tantanganmu di sini. Tapi dia menggandeng tangan orang percaya itu. Ayo, aku sebagai Allah, Alfa dan Omega, gandeng tanganku. Mari lalui perjalanan ini bersama-sama. Lalui tantangan ini bersama-sama. Jika hari ini Anda dalam tantangan apapun itu. Bagi mahasiswa punya tantangan dalam pembelajaran online-nya. Para pekerja mungkin bingung dengan tanggung jawabnya. Bagaimana mengerjakan yang WFA ada yang harus masuk. Para bisnismen bagaimana membayar pegawai-pegawainya sedang mungkin usaha tidak berjalan sebagaimana sebelumnya. Gandeng tangan Tuhan. Tomorrow is mystery. Masa depan sebuah misteri. Tapi saat kita menggandeng sang Alfa dan Omega,
kita melalui rentang waktu itu dengan percaya diri. Masa depan sebuah misteri, tapi saat menggandeng tangan Tuhan, kita bisa melaluinya dengan percaya diri. Itu yang perlu kita lakukan. Kita perlu menghargai waktu. Saya berikan beberapa pesan sederhana, hikmat sederhana, sehingga Anda bisa mempraktekkan, saya pun juga mempraktekannya. Berbicara mengenai waktu, berbicara mengenai Sang Alfa Omega, dan bagaimana dengan kehidupan kita. Kita lihat yang pertama, berbicara mengenai waktu kehidupan kita. Satu yang perlu kita lakukan percaya Tuhan. Catat dalam catatan Anda, percaya Tuhan. Apapun yang terjadi di depan sana, percaya Tuhan. Jangan melepaskan gandengan tangannya. Jika hari ini kita dalam tantangan, tetap gandeng tangannya. Jangan mencari tangan yang lain. Jangan mencari pengharapan yang lain. Jangan mencari kuasa yang lain, gandeng tangannya. Dia menggaransi kehidupan kita, aku akan menyertaimu. Dalam setiap musim, dalam setiap tantangan, dia menggandeng tangan kita asal kita tidak melepaskan gandengan tangannya. Percaya Tuhan, percaya kepada pribadinya. Yosua percaya kepada Tuhan, Tuhan izinkan aku mengalahkan bangsa ini. Dia berdoa seperti dengan gegabah. Matahari berhenti di sini, bulan berhenti di sana. Tapi itu terjadi. Bahkan ada seorang yang dikatakan, kamu akan sebentar lagi akan mati. Dia berdoa, Tuhan ampuni aku. Sehingga sang nabi meralat kata-katanya lagi. Dan dikatakan, dia menyembuhkan orang itu dan menunjukkan mujizatnya melalui waktu. Percaya dia. Jangan percaya kepada yang lain. Mendekat kepadanya dan kita akan mengerti dalam dimensi waktu itu Tuhan tetap bekerja, masih bekerja dan kuasanya tetap sama. Dia yang mengendalikan waktu, bagian kita mengelola waktu. Kita gak bisa mengendalikan waktu. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengelola waktu. Katakan bersama-sama, Tuhan yang mengendalikan waktu, aku mau mengelola waktu. Oke, Tuhan mengendalikan waktu, aku mau mengelola waktu. Percaya kepadanya, percaya kepada tuntunannya, jangan lepaskan tangannya. Renungkan firman ini siang dan malam. Tadi saya di bagian pertama saya mengatakan apa yang ada padamu. Waktu saya mendapatkan itu, saya juga merenungkan, oh ya Tuhan, apa yang ada padaku hari ini? Tiba-tiba saya teringat, bukan teringat mengenai aset, bukan teringat mengenai apapun, tapi saya teringat mengenai waktu. Waktu yang ada pada kita semua sama. Karena itu Tuhan, aku percaya waktu ini aku akan kelola dengan sungguh-sungguh. Saya mulai kontak beberapa orang, video call beberapa orang, mengadakan beberapa pertemuan secara online, bahkan dengan pemimpin-pemimpin menguatkan mereka. Dengan beberapa jemaat mengumpulkan mereka, menguatkan mereka. Saya mau Tuhan, waktuku tidak terbuang sia-sia. Aku mau dalam setiap tantangan, waktuku menjadi waktu-waktu yang berharga. Aku tidak mau waktuku kuhabiskan hanya untuk bertengkar, hanya untuk kecewa, hanya untuk cemberut, hanya untuk mungkin meratapi nasib. Aku mau menggunakan waktuku karena aku percaya kepadamu. Aku mau menggunakan waktuku untuk berkarya. Yang kedua yang perlu kita lakukan, kelola waktu. Berkarya melalui waktu. Mungkin kita mengalami gegap teknologi. Dari yang mungkin ketemu biasa, kita jadi ketemu secara online. Yang bekerja, tadinya ngantor, bekerja work from home, bekerja dari rumah. Siswa belajar bahkan melalui televisi, semua kita mungkin mengalami sebuah perubahan yang dipaksa. Tetapi mari kita tetap berkarya. Jangan sampai kita menjadi orang biasa dan kita pada akhirnya kita gak melakukan apa-apa, rugi. Jangan. Kelola waktu produktif. Kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan. Bahkan waktu-waktu yang paling sederhana, kadang waktu yang paling sederhana bisa mengubahkan kehidupan. Bagaimana caranya? Memberikan sebuah senyuman. Bayangkan, dalam keluarga bertemu setiap hari, anaknya belajar dari rumah orang tuanya,
bekerja dari rumah, ketemu setiap hari, kemana-mana 4L. Lo lagi. 24 jam, kecuali pas tidur. Dipotong tidur gitu. Mari coba kita berikan senyuman. Saya pernah katakan ini, senyuman itu garis melengkung yang bisa meluruskan segala sesuatu. Bayangkan. Kita bisa kontak teman kita berikan senyuman kepadanya. Hai, hari ini aku berdoa buat kamu. Aku berdoa supaya kamu selalu dituntun oleh Tuhan. Doa kita yang sederhana bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Senyuman kita yang sederhana bisa memulihkan kekecewaan seseorang. Pesan kita yang sederhana bisa mengubahkan kehidupan beberapa orang. Hari-hari ini Tuhan taruh beberapa orang dalam hati saya ambil handphone saya kontak beliau dan saya berikan pesan-pesan penggembalaan. Bahkan ada orang-orang yang tiba-tiba telepon saya berikan pesan-pesan penggembalaan. Kata-kata kita yang sederhana bisa mengubahkan banyak orang. Dari mana kata-kata yang mengubahkan banyak orang? Dari firman, bukan dari tempat yang lain. Tidak dari kata-kata yang motivasi, tidak. Tapi kata-kata firman, karena firman adalah kebenaran. Kita lihat bersama-sama Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita akan lihat beberapa lama lalu Pastor Bena telah sampaikan bagaimana kitab Pengkhotbah ini. Dan saya hanya ambil kutip bagian yang saya tahu ini akan menguatkan kita semua. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ayat pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu di bawah langit ada waktunya. Hal ini berbicara mengenai apa? Season, musim, dan waktu. Ada masanya. Di segala musim ada waktunya. Dalam setiap tantangan ada kesempatannya. Dalam setiap hal model yang berbeda selalu kita masih bisa berkarya. Hari ini mungkin masih dalam masa-masa pandemi, masa-masa transisi ke new normal dan semuanya. Yang bisa kita lakukan adalah dalam setiap tantangan mari berkarya bersama-sama. Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk mengerjakan tanggung jawab kita. Tuhan memberikan kepada Anda para mahasiswa, para pelajar. Hati-hati. Di saat Anda mulai belajar online, studi online, jangan sampai malah keterusan jadinya game online. Tiba-tiba pesan masuk, ting, mabar yuk. Hati-hati, godaan-godaan itu muncul di mana-mana. Bagi Anda yang mungkin kisah cinta Anda terhambat long distance relationship. Atau mungkin long pandemic relationship. Kelola, build trust, bangun kepercayaan. Jika ada di antara Anda keluarga-keluarga yang tidak bisa bertemu, tetap bangun itu. Segala sesuatu ada waktunya. Biasanya kalau dalam masa-masa kemarin kita bertemu orang 3 dimensi. Tapi hari-hari ini kita ketemu orang 2 dimensi dalam bentuk kotak-kotak. Saat waktunya seperti ini, tetap bangun relationship-nya. Tetap bangun hubungannya. Tetap bangun komunikasinya. Tetap excellent dalam tanggung jawab Anda. Tetap kerjakan, minta Tuhan berikan hikmat untuk mengelola. Tapi hati-hati. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita. Jangan sampai kita terjebak dalam berbagai-bagai duka. Oh, karena kita terlalu bernafsu sehingga kita mengambil hutang yang cukup banyak sehingga pada akhirnya membuat usaha kita jadi gulung tikar. Jangan. Sebisa mungkin saya berdoa jangan sampai Anda menambah hutang di tengah pandemi. Apalagi sekarang pinjaman online merebak di mana-mana. Dengan cara yang mudah, keluarnya mudah, bunganya tinggi, bayarnya susah. Hati-hati. Pastikan kita minta Tuhan tuntun hikmat. Kelola apa yang ada padamu. Sekali lagi. Apa yang ada padamu. Saya tanyakan sekali lagi kepada Anda. Pertama waktu. Yang kedua apa lagi? Yang ketiga apa lagi? Selanjutnya apa lagi? Kelola. Jika Anda percaya kepada Tuhan. Kelola waktumu. Jangan sia-siakan waktumu. Berkaryalah bahkan di tengah pandemi seperti ini. Berkaryalah di tengah tantangan. Jika Anda bisa berkarya di tengah pandemi, di tengah tantangan, Anda bisa berkarya dalam keadaan normal.
Anda bisa berkarya dalam segala macam keadaan. Hari ini seperti kita semua ditampi. Apakah kita bisa mengelola waktu kita dengan bertanggung jawab? Apakah kita bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam tanggung jawab kita, dalam usaha kita, bisnis, pekerjaan, dalam studi kita? Apakah kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab? Mari kita renungkan sama-sama. Mari berkarya dalam segala macam keadaan. Ayat 11, lompat ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita gak bisa menyelami. Yang bisa kita lakukan mengelolanya, menggandeng tangannya, tetap berkarya. Mari kita berkarya bersama-sama di tengah segala macam tantangan yang Anda temui hari ini. Jangan menjadi patah arang. Jangan menjadi patah semangat. Saya berdoa hari ini. Jika Anda berkata, aku mau menyelesaikan hidupku, aku mau bunuh diri saja. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan akan berikan jawaban kepada Anda. Jika Anda adalah seorang pekerja, jangan takut. Tuhan akan memberikan pekerjaan yang baru bagi Anda. Saat engkau menggandeng tangannya. Tetapi di sisi yang lain, engkau tetap berkarya. Bahkan siapa tahu, ini adalah sebuah jalan di mana dia akan memberikan bisnis yang baru kepada Anda. Jika di antara keluarga Anda ada yang mau bercerai, punya tantangan, saya berdoa di dalam nama Yesus. Masa-masa seperti ini membuat keluarga semakin erat, pribadi demi pribadi semakin erat. Tidak ada perpecahan dalam keluarga, tapi yang ada persatuan dan percepatan di dalam keluarga Anda. Amin. Kelola kehidupan kita sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan. Lakukan dengan segenap hati kita. Ayat 14, aku tahu segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia. Gandeng tangannya, gentar terhadap pribadinya. Dan kita akan menemui clue demi clue dalam perjalanan kehidupan kita. Kita menikmati perjalanannya. Kita menggandeng tangan Tuhan, kita berkarya dalam setiap tanggung jawab kita. Mari, gunakan waktu demi waktu untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan. Gunakan waktu demi waktu untuk menyembah pribadinya. Jangan gunakan waktu habiskan untuk kecewa, untuk meratapi nasib. Mari ambil waktu bersyukur, menyembah Tuhan, berbahasa lidah, berbahasa roh, mendekat kepada pribadinya. Karena roh itu berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mari sama-sama renungkan kebaikannya. Hanya kau yang ku cinta. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Kita nyanyikan dengan segenap kerinduan kita. Mari bersama-sama datang kepada pribadinya. Ambil waktumu berkarya, tapi jangan lupa gunakan waktu untuk menyembah, bersekutu, merenungkan firman. Karena inilah Injil adalah kekuatan Allah. Mari bersama-sama lakukan dengan segenap hati kita. Masuk kamar doa kita. Mendekat kepada pribadinya, mengenal dia secara pribadi. Waktu kita keluar, beritakan kabar baik itu kepada keluarga. Beritakan kabar pengharapan itu kepada rekan-rekan kita. Kepada teman-teman, kepada siapapun. Orang yang belum menemukan pengharapan. Datang kepadanya. Aku punya Allah yang hidup. Maukah engkau mengenal Allahku? Tetap memberitakan Injil di tengah tantangan. Hari ini pun saya melihat bersyukur. Ada orang-orang yang tetap bersungguh-sungguh memberitakan kasih Tuhan, memberitakan Injil di tengah pandemi. Wow. Orang-orang seperti ini. Bahkan juga ada orang-orang yang berkarya di tengah pandemi. Berpikir begitu kreatif bagaimana cara mengelolanya. Memikirkan berbagai macam cara. Setiap hikmat yang diberikan. Baik kepada orang-orang yang memberitakan Injil. Kepada orang-orang yang berkarya. Kepada orang-orang yang berusaha. Kepada orang yang studi. Berpikir dengan kreatif bagaimana caranya aku bisa tetap produktif di masa ini. Tuhan mengasihi orang-orang itu. Berbicara terus kepada orang-orang itu. Mari. Kerjakan tanggung jawab kita. Waktu kita jangan sampai disia-siakan. Waktu kita
Jangan sampai dibuang begitu saja. Jangan habiskan waktumu dengan cemburu. Melihat orang lain berhasil, kita meratapi, Tuhan kenapa kau buat dia berhasil, kenapa aku tidak? Tuhan mengapa jalannya lebih mudah daripada jalanku? Kenapa usahanya lebih berhasil daripada usahaku? Kenapa studinya lebih cepat selesai daripada aku? Saya ingin bertanya kepada Anda para mahasiswa pelajar. Kepada mahasiswa dulu deh. Apa yang Anda pelajari selama Anda berkuliah? Itu penting. Pelajar, apa yang Anda pelajari selama Anda bersekolah? Itu penting. Jangan pernah dilupakan, jangan pernah disia-siakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jalani prosesnya. Jangan sampai Anda menyelesaikan dengan cara yang curang. Anda nggak akan mendapatkan apa-apa. Anda tidak akan mendapatkan proses apapun. Dalam waktu kita semua diproses. Dalam waktu kita semua dibentuk. Pembelajaran kita semakin lengkap saat semakin kita mendekati tutup usia kita. Mari bersama-sama kelola waktu. Ambil waktu-waktu yang sederhana. Apa sih artinya waktu sedetik? Coba Anda masuk atau mungkin Anda telepon seseorang, atau Anda waktu keluar kamar doa Anda, waktu ketemu dengan istri, ketemu dengan anak, ketemu dengan suami, berikan senyuman yang manis. 1 detik. Bisa mengubahkan kehidupan 1 hari. Bayangkan kalau seandainya kita berdoa tiba-tiba digerakkan untuk menelpon seseorang, kita ambil handphone kita video call orang itu, dan kita berkata, hai. Orang yang tadinya mungkin bunuh diri gak jadi bunuh diri. Apalagi waktu kita berdoa, aku berdoa supaya kamu dituntun oleh Tuhan. Jangan patah pengharapan ya. Jangan takut, Tuhan selalu menuntun kehidupanmu. Mari kita bersama-sama 1 detik itu begitu berharga. 1 menit berharga, 1 jam berharga, 1 hari berharga. Apalagi 1 hari di pelatarannya. Lebih baik daripada 1000 hari tempat lain. 1 hari, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada di tempat lain. Itu lebih baik. Mari bersama-sama renungkan. Dengan segenap hati kita. Kerjakan dengan sungguh-sungguh tanggung jawab kita. Pelajar, belajarlah. Pekerja, bekerjalah. Ada yang berbisnis, kerjakan bisnis Anda dengan jujur. Yang berkeluarga, kelola keluarga Anda. Dalam satu keluarga besar, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kelola waktu. Yang ketiga, jika Anda mengalami Anda tidak tahu apa yang harus Anda hadapi di depan. Ada tantangan yang begitu besar. Tetap datang kepada Tuhan. Yang ketiga ini penting. Minta tuntunan. Minta tuntunan secara spesifik. Saya percaya setiap Anda yang mendengar pesan ini, bahkan saya pribadi, kita punya tuntunan yang spesifik dan hanya kita yang bisa mengerjakan. Tiba-tiba saya diingatkan, suatu saat Daud mau mengalahkan musuhnya, 2 kali musuhnya datang, Tuhan memberikan 2 waktu yang berbeda, 2 kemenangan yang berbeda, dengan 2 strategi yang berbeda. Saya belajar dari sini, saya melihat Daud, waktu dia menghadapi tantangan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku kerjakan? Tuhan berkata, gempur, hajar langsung dia dikalahkan. Tapi dia di versi yang kedua, di kali yang kedua saat musuh datang, ambil jalan memutar melewati pohon-pohon kertau. Anda bisa lihat di Samuel dan di Tawarikh kisah ini. Dan kembali Daud bisa mengalahkan musuhnya. Begitu pula kita, minta Tuhan tuntunan. Dan dia akan menunjukkan jalan. Dia akan memberikan map kepada kita bagaimana cara menjalani hari-hari kita. Dia tidak akan menjabarkan secara semuanya detail per detail. Tetapi dia akan menunjukkan kemana kita seharusnya akan pergi. Kalau kita melihat trailer sebuah film, tidak menggambarkan kejadiannya, tapi kita menangkap pesannya. Kita tahu Tuhan masih menuntun kita. Kita tahu Tuhan masih menolong kita. Minta tuntunan secara spesifik. Tuhan berjalan bersama-sama dengan Simon Petrus.
Saat dia mengenal dirinya sebagai seorang yang mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus. Dia kembali menjadi seorang nelayan. Yesus datang kepadanya, menguatkan panggilannya. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Terakhir, Yesus berkata kepada Petrus, memberikan sebuah trailer kehidupan Petrus. Pada waktu muda, engkau akan pergi kemanapun engkau pergi. Tapi pada waktu engkau tua, engkau akan diikat dan mengikuti orang itu kemanapun dia pergi. Paulus juga sama. Waktu Tuhan berbicara kepada Paulus, kamu akan kupakai untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Israel. Kepada orang-orang yang dikatakan orang-orang Gentiles. Dan Paulus mengikuti itu dengan sungguh-sungguh. Sampai dia mati ke Roma, dia punya pengharapan. Sampai aku di Roma, itu adalah ujung dunia menurut dia. Pusat pemerintahan, aku akan bersaksi memberitakan Injil di sana. Bahkan seandainya, meskipun Tuhan membicarakan mengenai kematian Petrus dan kematian Paulus. Mereka menjadi orang yang tak penuh pengharapan. Aku tahu, engkau adalah Allah Alfa dan Omega. Engkau menyertaiku, menuntunku selama aku menggandeng tanganmu. Minta tuntunan secara spesifik. Minta tuntunan secara spesifik dalam bisnis Anda, keluarga Anda, pelayanan Anda, studi Anda. Apapun yang Anda kerjakan, minta tuntunan Tuhan, berseru kepada Tuhan, tuntun aku. Gandeng tanganku ya Tuhan. Jangan mengikuti hikmat pribadi, karena kita akan terjebak dalam berbagai macam duka. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kelola dengan sungguh-sungguh. Ingat Daud, ingat Petrus, ingat Paulus. Tuhan memberikan visi, memberikan tujuan, memberikan tuntunan. Tetapi bagian kita mengelola waktu kita, mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Mengikuti tuntunan itu. Petrus menuju ke Roma, mati di sana, menjadi martir di sana. Paulus menuju Roma, mati di sana, menjadi martir di sana. Bagaimana dengan kita? Apakah saat kita mendengar tuntunan Tuhan kita berkata, Tuhan terlalu berat bagiku, terlalu susah, nggak mungkin aku bisa menjalaninya. Mari bersama-sama kelola hari kita, kelola waktu kita. Saat Anda berseru kepadanya dan Tuhan memberikan hikmat demi hikmat, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah menyepelekan perkara-perkara yang kecil, karena segala sesuatu selalu dimulai dari benih. Pohon yang besar dimulai dari benih. Bahkan manusia yang sebesar Anda dan saya hari ini, dimulai dari kecil. Jika Tuhan ubahkan dari bisnis Anda yang besar pada akhirnya tutup dan mengelola yang kecil, kerjakan yang kecil. Jangan pernah berkata, Tuhan kenapa kok kecil? Bayi dititipkan kepada kita, awalnya kecil. Kita pun tadinya kecil. Pohon yang besar yang Anda lihat, tadinya kecil. Jangan pernah meremehkan yang sederhana. Bagi Anda mungkin yang menyelesaikan studi Anda, ini masalah sepele, jangan pernah menyepelekan yang kecil. Karena yang kecil, kalau nggak diselesaikan jadi besar. Kesalahan kemarin harus diselesaikan. Kalau enggak di masa depan jadi besar. Hari ini selesaikan. Jika ada ganjalan dalam hati Anda, selesaikan. Jika ada masalah bisnis, selesaikan. Hutang piutang, selesaikan. Jika ada tanggung jawab, homework, kerjakan, selesaikan. Jangan menunda-nunda waktu. Karena hari ini ada kesusahannya sendiri. Hari depan ada kesusahannya sendiri, kata Matius. Mari kerjakan, kelola dengan sungguh-sungguh. Minta tuntunan secara spesifik, dan jika Anda mendapatkan tuntunan secara spesifik, jangan mengingini tangga orang lain. Jangan menaiki tangga orang lain. Saya ulangi sekali lagi. Jika Tuhan sudah memberikan tuntunan kepada Anda, jangan mengingini tangga orang lain atau kesuksesan atau jalan orang lain. Masing-masing orang punya jalannya masing-masing. Spesifik. Contoh. Kalau kita perhatikan, setiap kita itu mungkin punya kartu ATM, betul?
kartu ATM saya hanya bisa membuka rekening saya. Kartu ATM Anda hanya bisa membuka rekening Anda. Jika Anda menginginkan ATM saya dimasukkan dan Anda masukkan nomor passwordnya rekening Anda, nggak akan pernah bisa masuk. Atau kunci motor saya yang saya pakai, dipakai ke kunci motor Anda, kuncinya sama-sama kecil, nggak akan bisa masuk. Setiap kunci kehidupan Tuhan titipkan kepada orang-orang percaya untuk membuka, unlock waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan. Jangan ingini tangga orang lain, jalan orang lain, keberhasilan orang lain, kunci orang lain. Makanya salah satu pedoman dalam 10 perintah Allah, jangan mengingini milik samamu. Bersyukur atas apa yang ada padamu. Oh Tuhan, yang aku kelola ini bukan suatu usaha yang diingini orang banyak dalam artian kebutuhan pokok. Selama itu Tuhan titipkan kepada Anda, kelola dengan sungguh-sungguh. Kecuali Anda salah jalan. Kelola dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nikmati perjalanannya, nikmati prosesnya. Minta Tuhan berikan hikmat bagaimana cara mengelolanya, menjadikan dari yang kecil jadi besar. Coba mari kita kelola, kita lihat sama-sama Allah yang bekerja atas waktu, kita yang hidup di dalam waktu, Dia yang menguasai, kita yang mengelola. Minta Tuhan tuntunan. Dia akan memberikan gambaran-gambaran sederhana. Seperti kepada Daud, Petrus, Paulus, dan tokoh-tokoh yang lain dalam firman Tuhan. Dan juga kepada kita hari ini. Kerjakan, kelola, minta tuntunan. Dan yang pasti adalah, ingat, pilih waktu yang tepat dengan orang yang tepat, pada tempat yang tepat, keputusan tepat, posisinya tepat. Contoh. Waktu Tuhan menghardik angin badai, waktu itu dikatakan Tuhan lagi tidur, Tuhan, mati kita Tuhan kita mati. Pada waktu itu, siapa yang ada di perahu? Yesus. Selama Yesus ada di perahu, Dia selamat. Mereka semua selamat. Timing yang sangat tepat sekali. Waktu Paulus terombang-ambing. Paulus berkata, tenang, dia tahu rencana Tuhan masih panjang dalam hidupnya. Dia harus sampai ke Roma. Tenang, nggak akan ada yang mati. Buang semua barang. Dia buang semua barang. Tapi pada akhirnya dikatakan di firman Tuhan, tidak ada kematian di situ. Paulus masih hidup. Barang-barangnya dibuang, tapi dia masih bisa berkarya. Orang-orang yang lain masih bisa selamat. Bahkan waktu terdampar sekalipun, dia masih bisa memberitakan Injil di pulau itu. Begitu pula kita. Kelola kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Waktu Yesus berjalan di atas air, Petrus melihat. Tuhan ada di sana. Jika Tuhan ada di sana, aku bisa berjalan ke arah sana. Bersama dengan Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Saat dia hanya melihat Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi saat dia melihat keadaan, dia tenggelam kembali. Begitu pula kita. Waktu yang paling tepat adalah waktu di mana kita mengarahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saya begitu bersyukur sekali saat membaca satu firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada muridnya di tengah tantangan, di tengah badai, di tengah apapun. Dia berkata kepada para muridnya, tenang, ini aku, jangan takut. Kata-kata itu, kata-kata sederhana, tapi menguatkan saya dalam setiap tantangan kehidupan. Mari, bersama-sama kita datang ke hadirat-Nya. Apapun yang kau kerjakan hari ini, Tuhan ingin berkata kepada Anda, apa yang ada padamu. Satu, pasti waktu. Kelola. Yang kedua, apalagi? Kelola. Mendekat kepadanya. Terima tuntunannya. Percaya kepadanya. Ambil posisi di mana Tuhan ada. Berdiri di sebelahnya. Berkarya bersamanya. Karena dialah Alfa
Dialah Omega. Hari ini kita bisa melihat tantangan, tetapi Yesus sudah bisa melihat hasil akhirnya. Gandeng tangannya. Jangan pernah lepaskan. Amin. Mari datang bersama-sama ke hadirat Allah. Kita sembah Dia. Biarkan firman itu melekat kepada kita semua. Datang kepadanya, datang dengan segenap hati. Pejamkan mata kita bersama-sama. Resapi semua tuntunan Tuhan. Waktu yang diberikan kepada kita hari ini akan kita apakan? Akan kita gunakan untuk apa? Mari datang bersama-sama ke hadiratnya. Taruh kedua tanganmu di dada, pejamkan mata, ambil waktu tenang. Biarkan pemimpin pujian nyanyikan lagu ini. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lemah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau melekat, mendekat. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir dalam setiap pribadi
ingin berdoa bagi beberapa orang ini. Yang pertama adalah, jika hari ini Anda mengalami depresi, baik ringan maupun berat maupun sedang. Tapi Anda tahu, kekhawatiran itu begitu mencengkram pikiran Anda. Menyebabkan pusing di kepala, hidup Anda gak nyaman untuk beraktivitas sehari-hari. Anda takut bahkan keluar rumah. Ataupun Anda takut menghadapi hari-hari ke depan. Jika itu Anda, apapun pergumulan baik di hubungan, pekerjaan, ataupun apapun itu, letakkan kedua tanganmu di dada. Saya ingin berdoa bagi Anda. Tuhan, yang pertama aku ingin berdoa, jika ini berasal dari kuasa roh jahat dalam hidup mereka, aku perintahkan roh jahat itu pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, pergi dari setiap pribadi ini. Aku berkata kepadamu roh jahat, lepaskan cengkraman mereka dan biarkan mereka jadi mengalami pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, aku minta damai sejahtera itu ada pada hidup mereka. Waktu-waktu yang selama ini mereka habiskan untuk khawatir, menjadi waktu-waktu di mana mereka habiskan untuk menyembah Tuhan. Waktu-waktu di mana mereka akan mengalami persekutuan dengan Tuhan. Oh, aku berdoa di dalam nama Yesus. Selama ini bahkan kau yang mengalami kesulitan untuk tidur, mengalami tantangan dalam pribadimu, engkau mengalami ketakutan sesuatu yang kau tak bisa lihat. Hari ini Tuhan memberikan damai sejahtera ilahi itu masuk dalam hidupmu, sehingga engkau akan mengalami damai sejahtera surga. Bukan ketenangan karena kepemilikan, tapi ketenangan karena keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, jika hari ini ada yang mengalami tantangan dalam apa yang Anda kerjakan, baik itu studi, bisnis Anda, kerjaan Anda, taruh kedua tanganmu di dada. Saya ingin berdoa dari tempat ini. Tuhan, waktu yang mereka kerjakan hari ini, aku berdoa di dalam nama Yesus, menjadi waktu-waktu kairos Tuhan. Saat mereka berseru, Tuhan menjawab. Hai engkau yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan sudah menyediakan. Berkaryalah dari sekarang. Jadilah siap. Jadilah mampu. Sehingga waktu itu datang, engkau siap menanggungnya. Bahkan engkau ada yang mempersiapkan pernikahan di masa-masa seperti ini. Jangan takut. Tuhan selalu menuntun. Tuhan selalu menolong. Tuhan tuntun mereka satu persatu dalam bisnis mereka juga. Taruh hikmat-hikmat spesifik. Berikan kepada mereka kunci-kunci spesifik sehingga hanya mereka saja yang bisa membuka kunci itu. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Saat kami tenang di hadirat Allah, kami menemukan kekuatan. Saat kami mengerti firman-Mu, kami menemukan kemerdekaan, menemukan kemenangan. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa. Roh-Mu yang berkuasa. Aku berdoa bagi rekan-rekan kami ini, damai sejahtera ilahi juga ada pada mereka. Tapi selanjutnya, hikmat-hikmat surgawi akan ada pada hidup mereka. Sehingga waktu-waktu mereka bisa kelola, konversikan menjadi karya. Dan kami akan melihat kesaksian demi kesaksian muncul. Karena orang-orang yang menggunakan waktunya untuk percaya kepada Tuhan, berkarya dan minta tuntunan Tuhan. Dan mereka akan berkata, Allahku adalah Allah yang hidup, Alfa dan Omega. Dia yang awal, sekarang ada, dan juga sudah ada di ujung sana untuk menanti kita. Mari datang ke hadiratnya sekali lagi. Kita akan pujian ini. Angkat kedua tangan kita. Kuasa dari tempat maha tinggi. Arahkan pengharapan kita kepadanya saat ini. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir dalam setiap pribadi ya Tuhan, dari ruangan ke ruangan, dari hati ke hati. Kami percaya kepada-Mu. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
keuangan. Haleluya. Kau hadir di sini, Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang dalam waktumu, dalam hadiratmu. Amin. Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya, kami tahu banyak mungkin kami mengalami kehilangan, tapi satu bagian ini, waktu kami masih dalam cengkraman tangan kami. Hari ini kami mau kelola itu. Jadikan karya, jadikan waktu-waktu di mana kami bisa menyembah Tuhan. Jadikan waktu-waktu di mana kami bisa menginjil, mengelola kehidupan kami, menguatkan orang lain, bahkan membangun hubungan semakin erat. Tuhan, tuntun kami. Memberkati setiap kami selalu ada dalam jalan Tuhan, kontrol Tuhan, hadirat Allah. Mari angkat kedua tangan kita, angkat pandanganmu ke atas, terimalah berkat ini. Allah, Alfa dan Omega, yang berkarya, yang menciptakan waktu, ada padamu, ada di pihakmu. Gandeng tangannya, jangan lepaskan. Dia yang menciptakan, engkau yang mengelola waktu-waktu kehidupanmu. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Tuhan dan Roh Kudus. Terimalah hai anak-anak Allah, waktu-waktumu setelah ini akan menjadi waktu-waktu yang penuh dengan karya, penuh dengan jiwa-jiwa, penuh dengan kemenangan. Saat engkau percaya kepadanya, berkarya di dalamnya, dan engkau minta tuntunannya secara spesifik dalam kehidupanmu, bukan untuk mengiri, tapi untuk berkarya. Engkau akan melihat bahwa masa depanmu, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan kehidupan. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan bersama-sama, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.